Kita getarkan masjid ini dengan bertasbih. Biarkan orang di luar sana menganggap kita yang di dalam sini gila. Demi Allah, saya Ahmad Al-Habsyi, malam ini saya bersumpah, video yang memalukan itu yang Bapak Ibu tonton, itu kejadiannya persis di depan mata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak. Sekali lagi, segala puja dan puji milik siapa? Gak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi bahkan yang di langit, mereka semua bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang numpang di bumi, malas betul bertasbih kepada Allah? Betul? Orang kampung sini kalau bilang betul, bahasa kampungnya apa? Benar. Mulai aneh. Tolong nanti ke depan ajarkan kepada saya sepatah dua patah bahasa sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Benar? Kenapa ada pesan begini? Biar malam ini saya tidak merasa jadi tamu. Izinkan malam ini saya seperti sedang pulang kampung sendiri. Benar? Apalagi tadi saya dari Batu Raja menuju ke sini, sepanjang jalan teringat kampung halaman datuk saya di Arab. Nampak tadi pohon kurma di mana-mana. Oh, sawit. Kirain kurma. Anak-anakku, kalau kalian mendengar ada suara burung berkicau, sebenarnya burung itu sedang bertasbih memuji Allah. Ibu-ibu kalau melihat ada pohon daun-daunnya bergerak, sebenarnya pohon itu pun juga sedang bertasbih memuji Allah. Semua makhluk Allah yang ada di bumi bahkan yang di langit, tiada hari tanpa bertasbih kepada Allah. Apa enggak malu kita manusia, makhluk yang lebih sempurna dari makhluk lainnya, terkadang lupa, alpa, malas bertasbih kepada Allah. Benar? Biar Allah berkahi kampung kita, biar Allah jauhkan dari bencana dan musibah, biar Allah muliakan kita. Kita bertasbih dulu kepada Allah. Siap? Kalau saya ajak bertasbih dulu memuliakan Allah, siap? 50 orang. Sekali lagi, siap? Kayak terpaksa.
Jangan bermimpi Allah yang maha mulia akan memuliakanmu kalau hidupmu di atas muka buminya malas betul memuliakan Allah Tuhanmu. Kita getarkan masjid ini dengan bertasbih. Biarkan orang di luar sana menganggap kita yang di dalam sini gila. Biarkan orang bilang kita gila, asalkan gila kita karena ingat Allah, daripada gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Benar? Hadirkan hatinya, kita bertasbih dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika Palu diuji dengan 3 musibah. Tahu kota Palu? 3 musibah di hari yang sama, di waktu yang berdekatan. Gempa menggoncang. Dilanjutkan dengan tsunami menyapu mereka. Dikunci dengan likuifaksi. Apa likuifaksi? Tanah bumi yang kita duduki terbelah-belah. Dalamnya sampai 15 meter. Tanahnya ada matanya, seperti menghisap benda yang ada di tanahnya. Ada mata menghisap benda-benda yang ada di atasnya. Rumah dihisap, mobil dihisap, motor dihisap, emak-emak apalagi terhisap. Setelah dihisap, dihimpit oleh tanahnya. Setelah dihimpit, diblender oleh tanahnya. 30.000 nyawa misteri sampai saat ini ditelan bumi. 30.000 nyawa, Bu. Tapi ada yang aneh. Kampung sebelahnya hanya selisih berapa rumah. Kampung sebelahnya tidak ada gempa, tidak ada tsunami, tidak ada likuifaksi. Apa faktor penyebabnya? Kampung itu dilindungi dan dijaga Allah. Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting. Jawabannya, kampung itu masyarakatnya sering bikin pengajian. Kampung itu terhindar dari murka Allah. Masyarakatnya sering bikin solawatan. Masyarakatnya senang zikiran, masyarakatnya senang wiridan, masyarakatnya gemar maulidan. Asbab semua kebaikan itu, bencana dihindarkan, musibah dijauhkan, murka Allah diselamatkan. Maka sekali lagi, jangan malas-malas berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah Al-Aliyyil Azim. Halo. Kenapa ya setiap kali kalau saya mulai ceramah cuma lihat jam saja marah?
Mohon maaf Pak Kades, apakah di desa Bapak penceramah nggak boleh lihat jam tangan, Pak? Boleh. Kalau ada penceramah siapapun dia baru mulai ceramah lihat jam tangannya, itu hanya teknik. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Kalau tadi kita memuji Allah, memuliakan Allah, sekarang kita sempurnakan keberkahan malam ini. Jangan malas-malas muliakan orang yang dimuliakan Allah. Puji orang yang sudah dipuji Allah. Bersolawatlah kepada orang yang Allah Tuhanmu bersolawat untuknya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Bukan sembarang manusia. Memang Nabi itu manusia, tapi tidak sama seperti kita kualitasnya. Basyaron la kal bashar. Hakikatnya Nabi memang manusia, tapi tidak sama kualitasnya seperti kita. Saya kasih contoh sedikit saja. Anak-anakku sayang, nabimu pernah keringetan. Kita juga sering keringetan. Sama-sama berkeringat, tapi jangan samakan kualitas keringat Nabi dengan keringat kita. Keringat Nabi tercatat dalam sejarah lebih harum dari kasturi. Keringat kita cukup tahu sendiri. Terkadang lebih parah dari bau terasi. Benar? Ini namanya manusianya sama, kualitasnya beda. Contoh kedua, anak-anakku, nabimu pernah berludah. Pernah. Tuh, pernah berludah. Kita pun sering berludah. Sama-sama berludah. Tapi jangan samakan kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Ludah Nabi jadi berkah, ludah kita mendatangkan virus corona. Benar. Inilah makna dibalik sepenggal kalimat dalam maulid Simtud Durar, basyaran lakal bashar. Maka sudahkah hari ini engkau bersalawat kepada Nabi? Kita getarkan majlis ini dengan bersalawat. Kita kenalkan kampung ini di telinga Nabi. Kita kenalkan nama kita di telinga Nabi. Kita kenalkan masjid ini di telinga Nabi. Kita kenalkan nama ayah ibu kita di telinga Nabi. Karena dalam satu riwayat Nabi ngasih bocoran, ketika kita bersalawat ada malaikat yang akan membawa salawat kita. Yuballighuni min ummati salam. Malaikat itu akan menyampaikan salawat dari umatku kepadaku. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ar. Kata Nabi, ada malaikat khusus tugasnya keliling mencari orang bersolawat. Malaikat itu akan berkata, ya Rasulullah, ada satu masjid di kampung Bindu. Ya itu maksudnya. Gitu aja kok repot. Kecamatan Peninjauan, Masjid Al-Furqan. Namo masjid, namo dusun, namo kampung, namo kita, namo wong tua kita tersebut oleh lisan malaikat, pasti berkah. Namo dusun ini disebut bupati berkah. Namo dusun ini didengar oleh presiden berkah, apalagi didengar oleh Rasulullah. Ya Rasul, di dalamnya ada orang-orang fulan bin fulan, fulana binti fulan, mereka bersalawat kepadamu. Bayangkan
Semakin banyak kita bersolawat, bukan cuma kita naik derajat, wong tua kita yang mungkin malam ini sedang menangis dalam kubur, namanya tersebut ikut dapat pahala ampunan naik derajat. Karena satu kali bersolawat 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. Maka kata guru saya, semakin banyak bersolawat semakin sudah berbakti dengan orang tuanya. Maka getarkan masjid ini dengan bersalawat. Kita kenalkan nama kita dan nama orang tua di hadapan Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ustaz, mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Kita doakan guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, amin ya rabbal. Ketika corona datang ke Indonesia, 3 tahun lamanya, 3 kali Ramadan, lebih dari 1000 ulama wafat meninggalkan kita. Kalau presiden hari ini meninggal dunia, besok rebutan orang langsung mau jadi penggantinya. Sekarang baik, belum mati presiden kita, lah besiget wong nak rebutan. Benar? Tapi kalau ini malam ulama kita yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Benar? Saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir. Saya kehilangan Ustadz Tengku Zulkarnain. Saya kehilangan sahabat saya Profesor Dr. Mawardi, ulama besar di Madura. Saya kehilangan Habib Novel Alkab, pimpinan pesantren terbaik di Jawa Barat, namanya Darul Habib. Dan masih banyak lagi. Mereka wafat meninggalkan kita, mereka terkena corona. 3 tahun kita diuji oleh corona. Tahun pertama corona datang, jenisnya alpa yang langka, masker saja. Tahun kedua corona datang makin menggila, jenisnya berubah menjadi delta yang langka, hand sanitizer dan oksigen. Tahun ketiga berubah jenisnya menjadi Omikron. Tapi kenapa yang langkah minyak goreng? Ada apa dengan corona ini? Benar? 3 tahun corona datang, kami para ulama khususnya yang tinggal di Jakarta tersiksa dan merana. Kami nggak boleh ketemu umat. 3 tahun ada jarak antara ulama dan umat. Saya sempat protes kepada petugas. Kenapa kami tidak boleh mengisi tausiah? Kenapa kami tidak diizinkan ketemu jamaah? Petugas berkata, jangan Habib, Jakarta zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan diri tetap ketemu jamaah, Habib terkena nanti positif corona. Kami sarankan Habib sementara waktu ikuti dulu pesan pemerintah, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Bingung saya.
Akhirnya dengan berat hati saya ikuti arahan mereka. 7 bulan saya nggak keluar-keluar dari rumah. 7 bulan saya tidak keluar-keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif, tapi istri positif. 7 bulan. Positif. Ayo, gara-gara corona jenis apa itu? Omicron. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada pimpinan Rumah Tahfidz Najata Al-Ustadz Haji Amlul, susah ngomong, yaitu yang mana? LC, lulusan corona. Sama, saya LC, lulusan corona. Kalau SAG, sarjana alam gaib. Kalau MSI gelarnya masih satu istri. Kalau PhD punya harapan 2. Hadir bersama kita KUA peninjauan Bapak Nasaruddin SPD MSI, masih satu istri. Bu, ketika seorang wanita dinikahi laki-laki soleh, terdengarlah namanya qabiltu nikahaha. Detik itu wanita itu dipanggil istri. Benar? Itu ada artinya istri. Kalau satu panggilnya iswan. Kalau 2 istu. Kalau istri tapi yang namanya perempuan pasti ada jawaban. Tidak apa-apa kalau nak diartikan macam itu, kepalang saja. Yang keempat, is dead. Hadir bersama kita Kades Bandu. Tadi saya ngomong apa? Bandu. Yang betul? Yang ceramah siapa? Mulut-mulut siapa? Masalah buat lo. Maaf Pak Kades, saya nak ngetes sebesar apa rasa cinta warga Bapak dengan tanah kelahirannya. Berarti terbukti, survei membuktikan diam-diam warga Bapak sudah mengamalkan pesan ini. Apa pesannya? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah kelahiran sebagian dari iman. Bukti cintanya lah ditunjuk ke. Jangankan bindu ini dirampas, diucap salah saja marah semuanya. Berarti mereka semua sudah ada CINT, cinta. Maaf Pak Kades, kata budak muda, cinta cukup dengan gaya seperti ini. Saya belajar dari mereka, macam-macam mereka nih Pak, menciptakan gaya. Cinta cukup macam ini nah. Ada istilah baru lagi Pak, mereka ciptakan. Cinta cukup dengan gaya tangan begini Habib. Shh. 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 Saya tanya mereka,
Apa dia arti tangan macam ini? Mereka menjelaskan, Habib, ini artinya lope-lope, cinta. Oh, cinta. Saya belajar dari mereka, saya bawa pulang cinta saya dari masjid, saya pegang tangan begini nyampe ke rumah. Saya ingin praktekkan dulu dengan istri tercinta. Kenapa? Romantis dengan istri sunnah. Itu dicontohkan Nabi. Aisyah dipanggil dengan panggilan romantis. Ya Humaira, ya Humaira, wahai wanita yang kulitnya kemerah-merahan. Orang Arab itu kulitnya putih, kena matahari menyengat makin memerah. Kebalikan dengan orang kita, kena matahari makin gosong. Makanya teman saya kepengen ngamalin kayak Nabi. Nabi manggil istrinya Humaira, kulit istrinya kemerah-merahan. Dia pulang ke rumah, lihat-lihat bininya hitam legam. Akhirnya dia panggil apa? Ya Hajar Aswad. Dihajar sama bininya. Saya ingin menyenangkan hati istri. Pulang saya ke rumah, Pak, saya praktekkan gaya ini. Mohon maaf bapak-bapak, tolong diingat pesan orang bijak. Happy wife, happy life. Ini bahasa Inggris, saya ulangi. Happy wife, happy life. Do you understand? Alah, yes, yes. Sok paham. Padahal katrok. Orang saya aja nggak ngerti, Pak Kades. Kata orang barat, happy wife, happy life. Ketika engkau bahagiakan istrimu, senangkan pasanganmu, Allah senangkan hidupmu. Ternyata kunci kesenangan dari Allah hadir dalam hidup kita, senangkan anak bini. Wong barat ini copy paste, nyontek hadis Nabi 1400 tahun yang lalu. Nabi sudah mengajarkan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah siapa orang yang paling baik, perhatian, sayang, cinta dengan istri dan anak-anaknya. Saya tipe suami yang paling sayang dan cinta kepada istri dan anak-anak saya. Makanya saya kepengen Allah bahagiakan saya dulu bahagiakan istri saya. Pulanglah saya ke rumah, saya bawa gaya anak muda ini. Saya ketok pintu. Assalamualaikum. Istri saya menjawab, Waalaikumsalam. Begitu dia buka pintu, saya sodorkan kayak ini. Mama, ha. Istri saya bingung, Pak Kades. Istri saya bertanya, sayang, itu artinya apa? Saya jelaskan, kata budak muda, ini artinya lope-lope. I love you. Oh, lope-lope. Istri saya tersenyum, lalu membalas cinta saya, Pak, dengan gaya tangan yang sama, maknanya beda. Istri saya berkata, sayang, ha. Ternyata penderitaan kita sama rupanya. Di mana-mana perempuan tidak jauh dari cuan. Hadir bersama kita Kades Bindu Bapak Dr. Ades Zainal Badri. Malam ini Wasilah Ustadz Usman Bapak Aiftu Qadri berkolaborasi dengan masjid pihak Masjid Al Furqan. Dan tidak lupa juga saya sampaikan, acara malam ini saya dihadirkan di sini, yang jadi sponsor, yang jadi wasilah, yang jadi jembatan bukan bupati. Yang menghadirkan saya bukan bupatinya. Yang membiayai kedatangan saya bukan gubernur.
bukan orang paling kaya di Sumsel ini, tapi yang membiayai, yang menjadi wasilah, alhamdulillah, anak-anak muda yang sedang bergelora jiwa raganya ingin berjihad di jalan Allah. Takbir. Mereka menamakan kelompok mereka dengan sebutan Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Tadi sudah nonton belum videonya? Saya pastikan Pak, tidak banyak anak-anak muda yang mau menghabiskan masa mudanya ngurusin agama Allah. Tidak banyak. Lihat anak muda sekarang, apa kerjaannya? Masa mudanya dia habiskan tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, game online. Jangankan mereka berguna bagi Allah dan Rasulnya, bagi dirinya, ayah ibunya tidak ada gunanya. Jangankan mereka bermanfaat bagi agama Allah, maaf, bagi bangsanya tidak ada manfaatnya. Bahkan maaf, tidak sedikit anak-anak muda di negeri ini sudah tidak hormat kepada yang tua. Benar? Saya hadirkan fakta yang sedang viral. Beberapa waktu yang lalu anak-anakku, ada video beredar di medsos kita. Anak-anak remaja pakai seragam pramuka, naik motor, berhenti di pinggir jalan, lalu nampak seorang nenek tua. Si nenek bukannya ditolong, tapi si nenek malah ditendang. Terjatuh si nenek, menangis kesakitan, berlari ingin menyelamatkan nyawanya sampai ketakutan. Bu, nonton gak video yang memalukan itu? Nonton? Malam ini saya bersumpah, demi Allah, demi Allah, saya Ahmad Al-Habsyi, malam ini saya bersumpah, video yang memalukan itu yang Bapak Ibu tonton, itu kejadiannya persis di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita. Tapi saya nggak bisa menyelamatkan si nenek, karena secepat kilat saya cuma bisa mengusap dada, mengutuk perbuatan anak-anak muda ini. Saya cuma bisa menangis, Pak. Di depan mata saya, bayangkan Pak, di depan mata saya, di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Saya kan lagi buka TV, Pak Kades. Ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata saya? Adakah yang salah omongan saya tadi? Habib dilawan. Catat, ini teknik ceramah terbaru. Baru saya ciptakan dan saya karang sendiri. Jadi jingoklah kalau ada kiai-kiai lain, ustadz-ustadz lain makin teknik ini, itulah cetok copy paste Al-Habsyi. Setiap ustadz harus punya gaya yang berbeda-beda. Betul? Bu, sekali lagi di depan mata saya. Tapi sekarang alhamdulillah Pak, ada anak-anak muda, masa mudanya dihabiskan untuk berjihad di jalan Allah. Maaf, Bapak Ibu tahu nggak, dari Jakarta saya sampai ke sini, saya naik pesawat tahu, turun di kota Palembang. Yang bayar tiket pesawat saya bukan panitia. Silakan tanya panitia, tidak diminta biaya tiket pesawat saya sedikit pun. Saya dibelikan tiket bisnis dengan istri saya. Harga tiketnya mahal. Mahal. Apalagi saya pergi berdakwah keliling Indonesia, mana pernah saya pergi sendirian. Saya bawa gerbong.
Rekam, viralkan, kasih judul Gerbong Habib. Ajudan Habib. Saya kemana-mana bawa asisten. Salah satunya asisten saya yang langsing ini. Jangan main-main Pak. Tiket saya saja mahal, naik pesawat, apalagi tiket. Makhluk ini. Asisten saya ini aman naik pesawat, biayanya diminta 2 kursi. Kadang-kadang saya kesian lihat nasibnya. Kemarin sebelum saya safari dakwah ke sini, safarinya di Sulawesi. Dari Jakarta saya ke Makassar naik pesawat besar. Tapi dari Makassar transit naik pesawat kecil ke Kabupaten Kolaka. Bapak Ibu di mano-mano kalau pesawatnya kecil, kursinya sempit. Bapak Ibu bayangkanlah, mak mano nasib makhluk ini. Duduk terjepit. Kalau bahasa sini terjepit apa? Tekipit. Apa sayang? Tegipe. Sebentar, ini bahasanya paling aneh nih. Tegimpit. Bayangkanlah makhluk ini begitu duduk tegimpit. Untung saja waktu itu ada seorang pramugari yang berbaik hati. Pramugari melihat asisten saya terjepit, pramugarinya baik banget mendekat ke asisten saya dan menawarkan solusi. Pramugari berkata, "Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang kami bagasikan saja." Untung Pak Kades, asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang sedang ngetop di TV. Apa kata dia? Solusi buat lo, masalah buat gue. Sekali lagi tiket saya dan rombongan yang bayar bukan panitia, yang bayar anak-anak muda yang hebat ini, komunitas Riau Indonesia Mengaji. Kenapa saya bongkar malam ini? Biar ingat dengan sindiran Allah dalam Quran, nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan. Kita baca sama-sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bapak Ibu, dari bandara menuju ke sini saya naik mobil Innova putih. Yang bayar sewa mobilnya bukan panitia, yang bayarin sopirnya, bensinnya bukan panitia, tapi yang bayar anak-anak muda yang hebat ini. Nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hotel saya pun yang bayar mereka. Panitia nggak dibebankan biaya hotel saya dan rombongan sedikit pun. Ayo, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Makan minum saya pun yang nanggung mereka. Makan pagi, makan siang, makan malam, makan terus orang ini. Biaya makan saya saja mahal, apalagi biaya makan. Asisten saya ini, jangankan urusan makan, urusan minum beda dengan saya.
Saya minum botol, dia minum galon. Jadi mohon maaf Pak Kades, mohon maaf panitia, mohon maaf ibu-ibu, malam ini nggak usah repot-repot ya nyiapin makanan buat saya. Nggak usah lah, nggak usah nak repot-repot nyiapin pempek kapal selam. Nggak usah, nggak usah repot-repot nak nyiapin bolu yang enak. Nggak usah, nggak usah repot-repot nyiapin ayam bakar. Nggak usah, bungkus aja. Bahkan malam ini saya tidak perlu panitia memberikan kepada saya malam ini 1 rupiah pun tidak usah, 1 sen pun tidak perlu. Saya Ahmad Al-Habsyi dihadirkan di sini gratisan oleh komunitas Riau Indonesia Mengaji. Maka malam ini rugi betul yang tidak mau memanfaatkan momen ini. Rugi, sebel. Belum tentu Pak Kades sejarah ini terulang kedua kali. Belum tentu nanti bisa melihat saya live lagi begini. Mungkin selama ini cuma lihat saya di TV kan. Sebenarnya saya juga sering lihat ibu-ibu dari TV. Rugi yang gak mau hadir hari ini. Maaf ya kalau panitia masjid ini mau mengundang saya pribadi, saya pastikan mahal. Mahal. Yang mahal bukan saya, bukan. Yang mahal itu ongkosnya. Saya belum duduk di sini, panitia keluar ongkos, pergi ke Jakarta, main ke kantor, ngecek jadwal di manajemen, balik ke sini belum tentu dapat kabar gembira. Itu yang mahal. Kalau saya mana pernah mikirin bayaran, mana pernah. Kemarin malam saya ditelepon oleh Gubernur Sumsel, meminta saya mengisi acara 100 hari. Maaf, bukan 100 hari, 1 tahun. Haul putri kesayangannya Perca. Waktu itu dia minta 100 hari tahlilan, saya dak pacak datang. 40 hari diundang Ustadz Abdul Somad, datang. 100 hari saya diundang, saya dak pacak karena saya ada acara lain. Kalau ada acara lain, nggak mungkin saya meninggalkannya. Cak mana ya? Nggak kada Pak. Entar dukin. Bo, akhirnya nelpon minta, Habib tolonglah kalau 100 hari kemarin ndak bisa, ini setahun. Istri saya minta, semua minta Habib tanggal 22. Gubernur yang minta, langsung saya bilang insya Allah saya akan usahakan hadir membayar kekecewaan di hari 100 kemarin. Sedikit pun saya tidak minta, tidak ngomong bayaran, sedikit pun saya tidak mikirin bayaran, tidak saya pikirkan. Kenapa? Biarkanlah gubernur yang memikirkannya. Apa kita nak mikirkannya? Kan bagi-bagi tugas. Tugas saya ceramah, tugas yang ngundang mikir. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Salah ya? Serius. Bu, rugi yang tidak mau hadir malam ini. Maka saya titipkan dulu pesan dari orang bijak. Apa pesannya? Dengarkan. Kalau seandainya kebaikan itu bisa kita kerjakan hari ini, malam ini, maka jangan bilang besok. Belum tentu besok umurmu dipanjangkan Allah. Kebaikan bisa engkau kerjakan. Kalaupun umur dipanjangkan, belum jaminan badanmu disehatkan Allah. Benar? Jangan lupa, sehat itu nikmat terbesar kedua setelah iman. Kalau sehat pacak beribadah,
Waktu sehat pacak bekerja, ketika sehat bisa berbuat apa saja. Benar? Demi Allah kita bakal sadar sehat itu mahal. Kapan? Amanlah sakit, terkapar di ranjang rumah sakit, terkapar, terguling, bahasa Inggrisnya itu tedede. Banyak orang Inggris di sini. Di sini tedede atau tedada? Tedade. Oh, tedade. Di sini kalau tedede jadi tedade. Tedade. Bapak Ibu, berapa banyak orang-orang di luar ketika sehat lupa dengan Allah, malas ke masjid, malas duduk pengajian, begitu sudah dikasih penyakit, terbaring di rumah sakit, tedade. Jangankan melangkah, menggerakkan tangan tidak bisa. Kenapa? Stroke. Jangan main-main, stroke itu berat. Stroke itu berat. Jangankan stroke, segerobak berat. Apalagi stroke. Berapa banyak yang di luar di rumah sakit nah ngoceh, tangan dak pacak, kaki dak pacak, mulutnya cuma ngoceh. Ya Allah, aku kepengen ke masjid nian ya Allah. Aku kepengen hadir pengajian ya Allah. Kata malaikat, oi mang cek kemarin kok kemana? Bedempang. Giliran sehat nyingok masjid ngelengos. Giliran mati jenazahnya nak minta disolatkan di masjid. Itu namanya makhluk tak tahu diri di hadapan Allah. Bahasa Inggrisnya kate agu, kate embean. Betul? Ketika sehat, masih punya umur, malas beribadah, begitu sudah sakaratul maut baru teringat. Seperti Fir'aun ketika detik-detik akan mati, amantu bi Rabbi Musa, sekarang aku percaya dengan Tuhan Musa. Kata malaikat, benyuk ke kau ni? Bu, saya titip malam ini sepenggal ayat dalam surah Al-Fatihah. Sering kita baca tapi kita lupa memahami makna tersirat di dalamnya. Potongan ayat ini ngajak kita mikir jadi makhluk tahu diri. Jangan minta, jangan berkendak sama Tuhan kalau tak Tuhan tak diberikan. Ibadah dulu baru minta jadi makhluk tahu diri. Ini sudah sholat males, sedekah pelit kayak 17 setan, puasa dak galak, nyingok masjid melengos, giliran mati nak masuk syurga duluan. Kata malaikat, bedempang. Apa bunyi ayatnya? Begini, sama-sama ya. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta. Jangan meminta kalau belum menyembah. Itu makhluk tahu diri. Bahkan kalau sudah kita menyembah, tidak perlu meminta, Allah hadirkan apa yang diminta. Itu kuncinya. Karena rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang kita datangi, jangan lupa ada yang mendatangi kita. Kalau yang kita datangi, pergi pagi, keluar siang, sore, pergi ke pasawah, mandi keringat, itu yang didatangi, belum tentu ada berkah. Tapi kalau yang mendatangi, terkadang kita tidak perlu berkeringat, tidak perlu keluar dari rumah, ada makhluk-makhluk lainnya menghantarkan itu sampai ke rumah kita. Itu namanya rezeki mendatangi. Benar? Bapak Ibu, jangan bilang kapan-kapan kalau kebaikan bisa sekarang. Jangan bilang nanti-nanti, nanti keburu mati. Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Karena semua kita pasti mati. Bantu saya, pasti mati. Sekali lagi, pasti mati. Pasti mati. Saya belakangan. Boleh kan? Semua kita pasti mati.
Quran mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernyawa pasti. Bapak Kades, saya jadi teringat teman saya. Teman saya ini dulunya seorang penyanyi rocker. Penyanyi rocker, tahu kan? Dapat hidayah, sekarang jadi pendakwah. Namanya Dari Sulaiman. Dia pernah berhasil bikin lagu tentang kematian. Ingat mati, viral lagunya. Lagunya seperti ini. Dengarkan, lagunya viral. Dulu penyanyi rocker, dulu Pak Kades, dapat hidayah. Begini lirik nada lagunya, dengarkan. Sekarang jadi pendakwah sekarang, dapat hidayah. Tidak tahu mereka ini teknik nutupi lupo, biar tidak kecelian guluponya. Ini teknik sambil mikir apa dia nih ujungnya nih. Itu baru ingat, itu loh yang liriknya, orang kaya mati, orang miskin mati. Biar kita tidak saling rebutan, biar kompak, biar bagus, kita bagi peran. Saya bagian kalimat yang nyebut orang kaya, Bapak Ibu silakan yang mati. Nyari yang aman, yang kompak ya. Kita meriahkan pengajian malam ini biar ingat mati. Pak Kades jangan kalah dengan mama. Siap? Orang kaya. Belum kompak, lebih kompak lagi. Pak Kades yang semangat. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Kades mati. Ada wongnya. Mati. Ngajak kegok ini ibu. Pak Kades bukan saya, Pak Kades bukan saya. Udah nyingok lagi ini. Panjang ini masalah. Pak Kades setelah ini silakan mampir ke kantor polisi. Ada Pak Kodri. Pak Kades bikin laporan. Ini termasuk perbuatan tidak menyenangkan. Nyumpain wong mati. Tapi maafkan saya Pak Kades, saya curiga. Jangan-jangan tadi yang paling kenceng teriak mati istri Kades sendiri. Kita doakan Pak Kades kita panjang umurnya, berkah hidupnya, berkah langkahnya. Ya Rabbal. Orang cerdas itu bukan orang yang menunggu datangnya mati. Bukan. Apalagi dikit-dikit nak mati, dikit-dikit nak mati. Patah putus cinta, minum baygon, itu namanya alolo. Macam dak katik lanang lain. Patah satu, tumbuh 1000. Ada di sini perempuan-perempuan yang belum dapat jodoh. Saya kasih amalan, mau? Amalannya mau? Biar kalian tahu siapa jodoh kalian. Saya kasih amalan, mau? Amalan betino tidak sama dengan lanang. Amalan betino ngamalkannya harus hari libur, nunggu hari Minggu. Ini besok Jumat, jangan diamal ke Sabtu, jangan, Minggu. Amalannya ngadep kiblat, mbek wudu, pegang handphone, isi pulsa, telepon target. Yo wasilah. Kering. Abangku, assalamualaikum.
salam mufatih, membuka semua keberkahan. Kalau dia jawab, ada tanda-tanda. Waalaikumsalam adindaku, masuk ke omongan. Abang, hari ini kan hari libur, abang pergi kemana? Kalau dia menjawab jujur, Neng, abang tidak kemana-mana. Itulah jodoh kau. Kata pepatah, jodoh tidak kemana-mana. Buat yang lanang, bujang-bujang belum ketemu jodoh, ada amalannya. Amalannya 3B. 3B. B pertama berdoa. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina sampai akhir. Ngapo butuh doa? Nabi menjamin la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali kekuatan doa. Takdir buruk dengan doa jadi baik. Yang baik tambah berdoa makin terbaik. B pertama berdoa. B kedua, Habib berdoa sudah, jodoh belum nampak. B kedua, berusaha. Jangan sibuk berdoa, nyari silaturahim. Habib, laku cari, dah ketemu jodoh. Berdoa sudah, berusaha sudah, jodoh belum ketemu. B ketiga, bekacau. Ada yang salah dengan dandanan kau tuh. Rapi-rapilah, pakai minyak wangi. Benar? Budak muda sekarang patah hati, bunuh diri, dia pikir masuk syurga. Nih. Wong yang galak dikit-dikit bunuh diri, itu tempatnya neraka jahanam paling dalam. Bukan menyelesaikan masalah, menciptakan masalah yang lebih besar dalam sejarah hidupnya. Urusan dunia dah selesai, urusan akhirat makin ribet. Ada juga yang kalah pilek dak terpilih jadi anggota DPRD, bunuh diri, terjun dari pohon, gantung diri, keluduk, tidak mati. Kenapa? Dia ngikat talinya bukan di leher, di perut. Ketangkep kepala desa, oi Mang Cek, lagi ngapoi gawe kau ni? Bunuh diri Mang. Oh, kalau kau bunuh diri ngikat tali di leher, ngapo di perut? Laku coba di leher, sakit. Orang cerdas itu bukan orang yang menunggu datang mati, apalagi nekat dikit-dikit kepengen mati. Orang cerdas, kata Nabi, dia adalah orang yang bertanya-tanya dalam hati, amal apa yang sudah saya siapkan untuk menjemput mati. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, tanya dirimu, amal apa yang sedang kau siapkan untuk hari esokmu. Maaf lahir batin, kalau sudah mati yang menemani kita itu cuma amal saja. Nabi kasih bocoran, yutba'ul mayyit salasatun, ada 3 yang pasti mengiring si mayit. Ketika jenazah dikeluarkan dari rumahnya, dihantarkan ke kuburan, ada 3 yang pasti mengiringnya, kata Nabi. 1 hartanya, 2 keluarganya, 3 amal-amalnya. Begitu dia dimasukkan dalam kubur, Nabi kasih bocoran, fayarji isnani, ada 2 yang meninggalkan si mayit. Siapa 2 itu? 1 hartonya, 2 keluarganya. Padahal waktu dia masih hidup, siang malam nyari harto, nimbun harto. Yang dicari, yang ditimbun, tidak ada yang setia menemani. Yang kedua, keluarganya pergi meninggalkannya. Padahal waktu dia masih hidup, siang malam bersigat ngebahagiakan keluarga. Begitu dia mati, yang dia bahagiakan tidak ada yang mau menemaninya. Siapa sebenarnya keluarga kita? Siapa sejatinya harta kita yang sebenarnya? Fayabqa wahidun, hanya 1, amal-amal baik kita. Maka malam ini saya mulai dari diri saya ajak Bapak Ibu sempurnakan imannya dengan amal. Innalladzina amanu wa amilus, iman tidak sempurna kecuali dengan amal. Malam ini saya ajak Bapak Ibu semuanya, siapkan infak terbaik, kita semangati, kita dukung, kita nanam saham akhirat.
Jangan biarkan komunitas yang hebat ini berjuang sendiri di jalan Allah. Kita kasih dukungan, bantuan, biar mudah-mudahan berkat dukungan kita malam ini, dakwah mereka tidak terhenti sampai di desa kita. Setelah ini mereka main ke desa-desa lain. Biar dakwah ini tidak terhenti di mulut saya, mudah-mudahan ada ulama lain dari Jakarta mereka biayai berkat dukungan dari kita. Maka jangan biarkan mereka sendiri berjuang. Nanam saham, insya Allah anak cucu kita kaget ditakdirkan ada jadi ulama besar, jadi penghafal Quran, jadi pejuang agama. Karena dalam kebaikan ada keberkahan, dalam keberkahan hadir yang namanya kebahagiaan. Saya mulai dulu dari diri saya, setelah saya ajak Bapak Ibu mengikuti kebaikan yang dahsyat ini. Anak-anak, lihat ke depan, ada ilmu yang ingin saya turunkan malam ini. Lihat ke saya. Shh. Orang sini kalau bahasa dusunnya lihat ke saya apa? Nginak kaku. Ini planet apa sebenarnya? Orang Arab bilang lihat saya, unzur ilayya. Bahasa Inggrisnya look at me. Bahasa sini ngina aku. Ngina ke aku. Kita coba bahasa sini. Ngina ke aku. Shh. Oi, ngina ke aku. Shh. Ngina ke aku. Shh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, malam ini saya titipkan pesan tambahan dari Nabi kita. Apa pesannya? Ma akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa be yang kita makan pasti busuk, pasti. Nih duit ini 100.000. Belikanlah makanan paling enak di dusun ini. Buktikanlah rasa enaknya nyampe di ujung lidah saja. Masuk ke dalam perut, hilang rasa nikmatnya. Maaf yo, maaf. Keluar dari pintu belakang, beda warna, beda baunya. Apa yang kau makan pasti busuk, kata Nabi. Wa ma labista fa'ablaita. Apa yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan sejatinya kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dulu dari diri saya. Nginak aku. Shh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi kedua. Ma naqasa malun min sadaqatin. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta apapun yang kau sedekahkan di jalan Allah. Yasdad, yasdad, yasdad. Bertambah, bertambah, pasti bertambah. Makanya mana ada ceritanya wong yang rajin sedekah jatuh miskin, mana ada? Makin kenceng sedekahnya, makin berkah hartanya, makin nambah usahanya, makin bahagia hidupnya. The more you give, the more you get. Makin banyak memberi, makin banyak yang diterima ganti dari Allah. Saya mulai dari diri saya. Nginak kaku. Hampir lupa. Nginak kaku. Shh. Shh. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Ini teknik ceramah terbaru. Baru saya ciptakan juga. Belum pernah kan nyingok kiai manapun ngajak jamaah sedekah pakai teknik macam ini. Ini teknik. Ngapo, dari tadi saya melihat sepertinya ada yang gelisah duduknya. Jangan-jangan ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya ulur-ulur begini, ulur-ulur begini. Kenapa? Ngenjuk waktu biar dia mikir noleh kanan kiri nyari pinjaman kawan sebelah. Ini teknik.
Sepertinya sudah ada yang transaksi di belakang. Sudah dapat pinjaman. Shh. Shh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Allah dalam Quran. Balik dari sini, anak-anakku sayang, kaget buka surah Al-Munafikun yo. Jingok ayat ke-10-nya. Nah, di tengah-tengah ayatnya itu ada bocoran dari Allah. Cerita tentang siapa orang yang sudah mati, menangis, merengek-rengek, meminta kepada Allah agar mereka dihidupkan sebentar saja. Untuk apa? Bukan mau sholat, bukan mau puasa, apalagi haji. Mereka minta dihidupkan, hanya ingin bersedekah saja dan rela dimatikan lagi. Bayangkanlah, yang mati nangis-nangis minta dihidupkan cuma nak sedekah. Apa dak malu yang masih hidup dak galak sedekah padahal pasti mati. Apa fungsinya sedekah buat kita kalau lah mati? Kata Nabi, salah satu manfaat sedekah memadamkan harral kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Bapak Ibu, kuburan itu ada apinya. Kalau tak percaya, lajulah mati. Atau dengan kata lain, sedekah kita akan jadi AC mendinginkan alam barzah kita. Yang mati lagi pengen hidup ke mana bukti ayatnya? Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan lagi, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan jadi orang soleh. Siapkan infak terbaikmu, siapkan ASI untuk alam barzah. Saya mulai dari diri saya. Shh. Shh. Nginak ke aku. Shh. Kita iringi dengan salawat biar nambah berkah. Pasang niat, ya Allah, dengan sedekahku ini aku bertawasul, berkahi usahaku, angkat penyakitku, bahagiakan rumah tanggaku, jadikan anakku soleh dan solehah. Jangan lupa cara cepat membuat doa diijabah, bertawasul, menyebut-nyebut amal kebaikan kita. Ingat cerita 3 pemuda terjebak dalam gua? Ngapo pintu gua gancang terbuka? Masing-masing nyebut amal kebaikannya. Itu sebut-sebut wasilah namun. Kita iringi dengan salawat. Sallallahu